Jumpa lagi Sobat Nilampedia, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan menguraikan bagaimana cara mengendalikan penyakit layu bakteri. Kita akan membahas bagaimana munculnya penyakit layu bakteri, gejala-gejalanya, serta bagaimana cara pengendaliannya. Simak terus videonya. Sobat Nilampedia, penyakit layu bakteri ini disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Penyakit ini timbul karena terbawa oleh benih dari kebun induk yang telah terkontaminasi. Kemudian, penyakit ini dapat berkembang dengan cepat, dapat melalui air hujan, alat-alat pertanian, kondisi lingkungan yang lembab, atau curah hujan tinggi, disertai dengan drainase yang kurang baik. Sehingga penyakit ini dapat berkembang dan menyebabkan penyebaran penyakit ke seluruh lokasi kebun. Adapun gejala serangan pada tanaman yang terkena penyakit layu bakteri, kelayuan terjadi secara tidak teratur. Tanaman akan mengalami kelayuan dalam waktu 2-5 hari setelah terinfeksi. Kemudian, kalau kita perhatikan, pada cabang-cabangnya ada cabang yang layu dan ada cabang yang masih segar. Ini merupakan ciri-ciri tanaman yang terkena penyakit layu bakteri. Oke Sobat Nilampedia, saat ini kita ada di salah satu lahan milik petani nilam, dan di sini kita sedang melihat ada salah satu tanaman nilam yang terindikasi terkena penyakit layu bakteri. Kita lihat ciri-ciri layu bakteri ada pada tanaman ini, yaitu kita lihat salah satu cabang mengalami kelayuan, sedangkan cabang-cabang yang lainnya masih dalam kondisi sehat atau segar. Biasanya ini serangannya ini baru sekitar 3-5 hari. Namun kita lihat di sebelahnya ini sudah ada tanaman yang sudah secara keseluruhan tanamannya sudah mengalami kelayuan. Namun kita tidak bisa memastikan tanpa melakukan pengecekan pada batang bawah atau pada akar tanaman. Untuk memastikannya apakah terkena penyakit layu bakteri atau tidak, maka kita akan cabut kita lihat masih ada cabang yang segar, namun sebagian besar cabangnya sudah mengalami kelayuan. Kita akan periksa pada perakarannya. Nah, kita cek, kita perhatikan bahwa akarnya itu sudah mulai rontok, tidak berkembang dengan baik. Kita lihat pada kemudiannya sudah mengalami kerusakan, seperti ada cairan, kemudian kulit-kulitnya terkelupas. Selanjutnya kita lihat perakarannya dengan batang. Di sini kulit batang sudah mengalami pembusukan. Kemudian kita lihat perakarannya juga mengalami pembusukan. Sedangkan perakaran dalam kondisi masih bagus, cuma kulit-kulit akar terkelupas. Kita lihat ada cairan pada perakaran. Kemudian kita buka kambiumnya. Kita lihat kambium sudah berubah warna kecoklatan. Setelah kita melakukan pemotongan pada cabang yang mengalami kelayuan, kita lihat di sini ada warna hitam pada jaringan kulit bagian dalam yang mengarah sampai pada kambium. Selanjutnya adalah proses pengendalian penyakit layu bakteri. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama tangki sprayer yang ukuran 15 liter, kemudian ember,
untuk mencampur bahan-bahan nantinya. Adapun bahan yang kita gunakan di sini untuk pengendalian penyakit layu bakteri yaitu Mancozeb. Selain Mancozeb, kita juga bisa menggunakan Redomil. Dan yang berikutnya yang kita butuhkan yaitu antibiotik tetrasiklin. Bisa juga menggunakan tetramycin. Mancozeb ini dapat kita beli di toko pertanian. Harganya itu berkisar antara 120.000 sampai 150.000 per 1 kilogramnya. Kemudian tetrasiklin harganya itu berkisar 25.000 sampai 35.000 dan dapat diperoleh di apotik-apotik terdekat. Dosis yang digunakan di sini yaitu 20 gram per 15 liter air. Pertama-tama Mancozeb dicampurkan ke dalam ember yang berisi air. Kemudian selanjutnya masukkan tetramycin atau tetrasiklin. Per 15 liter air kita gunakan 1 kapsul tetrasiklin. Kemudian selanjutnya kita aduk secara merata. Proses selanjutnya yaitu memasukkan larutan Mancozeb dan tetrasiklin ke dalam tangki sprayer. Jika menemukan tanaman yang terserang penyakit layu bakteri, maka untuk proses pengendaliannya terlebih dahulu kita cabut tanaman yang terserang. Kemudian kita beri tanda untuk memudahkan proses penyemprotan nantinya. Selanjutnya kita lakukan penyemprotan pada bekas tanaman yang telah dicabut. Pastikan semua tersemprot dengan baik untuk mematikan bakteri. Kemudian selanjutnya kita semprot tanaman yang ada di sekitarnya. Penyemprotan ini dilakukan pada perakaran tanaman atau sekitar batang bawah yang merupakan tempat berkembangnya bakteri. Untuk aplikasi penggunaan larutan Mancozeb yang dicampur dengan tetrasiklin, maka pengaplikasiannya itu pada pagi hari atau sore hari dengan dosis 20 gram Mancozeb dicampur dengan 1 kapsul tetrasiklin untuk intensitas serangan rendah. Namun bisa dinaikkan jika intensitas serangan penyakit layu bakteri tergolong tinggi. Kemudian untuk jangka waktu penyemprotan, yaitu untuk intensitas serangan rendah, minimal dilakukan penyemprotan sekali sebulan. Namun jika ada penambahan serangan atau masuk dalam kategori sedang atau tinggi, maka sebaiknya dilakukan penyemprotan 2 kali sebulan. Perlu diperhatikan bahwa larutan ini mengandung bahan kimia, jadi harus tetap menjaga kesehatan dalam pengaplikasiannya. Sekianlah proses pengendalian penyakit layu bakteri pada tanaman nilam. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.